Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan merepresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul pengaruh jenis browser dan jumlah tab terhadap penggunaan RAM. Dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afriando Riko Febriansyah dengan 3 NIM terakhir 049 dan rekan saya Raffi Cahya Mardika dengan 3 NIM terakhir 063. Baik, pada era digital saat ini, browser telah menjadi aplikasi utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas, seperti belajar, bekerja, maupun hiburan. Namun, tanpa disadari, setiap browser memiliki cara yang berbeda dalam mengelola memori, khususnya penggunaan RAM. Permasalahan mulai muncul ketika pengguna membuka banyak tab secara bersamaan. Kondisi ini sering menyebabkan laptop menjadi lambat, terutama pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui browser mana yang paling efisien dalam penggunaan RAM. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jenis browser dan jumlah tab terhadap penggunaan RAM. Penelitian ini menggunakan desain faktorial 3x3 dengan 3 browser, yaitu Google Chrome, Microsoft Edge, dan Brave, serta 3 variasi jumlah tab, yaitu 1, 5, dan 10 tab. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui perbedaan penggunaan RAM antar browser, pengaruh jumlah tab, serta interaksi antara kedua faktor tersebut, sehingga hasilnya dapat menjadi referensi bagi pengguna dalam memilih browser yang sesuai dengan spesifikasi perangkat. Next. Oke, baik. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen murni melalui desain faktorial 3x3 untuk menganalisis interaksi antara jenis browser dan jumlah tab terhadap penggunaan RAM. Variabel bebas terdiri dari 3 jenis browser, yakni yang pertama Google Chrome, Microsoft Edge, dan Brave. Lalu, 3 tingkat jumlah tab, yaitu yang terdiri dari 1 tab, 5 tab, dan 10 tab. Sedangkan variabel dependen atau terikat yang diukur adalah penggunaan RAM dalam satuan megabyte. Pengujian ini dilakukan pada laptop yang memiliki spesifikasi prosesor Ryzen 7 8845S dan RAM 24 GB dengan OS Windows. Lalu didapatkan total 108 data pengamatan yang diperoleh dari 12 kali replikasi untuk setiap kombinasi perlakuan. Pada metode penelitian ini eh, menerapkan prosedur pengambilan data sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa perangkat yang kami gunakan untuk penelitian ini stabil, tanpa ada aplikasi yang mengganggu di latar belakang. Selanjutnya, setiap jenis browser itu membuka website target sesuai dengan level pengujian, yaitu 1 tab, 5 tab, dan 10 tab. Nah, setelah dibuka, lalu selanjutnya menunggu sekitar 10 sampai 20 detik agar angka eh, RAM itu stabil dan akurat untuk diambil. Nah, setelah itu eh, angka tersebut dapat dicatat data penggunaan RAM-nya itu dari Windows Task Manager. Nah, contohnya itu pada gambar ini. Pada gambar tersebut diketahui Google Chrome mengonsumsi RAM sebesar 949 MB. Nah, pada angka 949 megabyte inilah yang diambil untuk dataset penelitian kami. Untuk mendapatkan 108 data pengamatan, kami melakukan 12 replikasi setiap kombinasinya agar bisa memenuhi 108 data pengamatan tersebut. Nah, setelah data tersebut didapatkan, maka selanjutnya adalah menganalisis statistikanya menggunakan software yang bernama SPSS. Yang pertama itu rata-rata dan standar deviasi penggunaan RAM. Pada tabel tersebut diketahui Google Chrome itu memiliki rata-rata tertinggi penggunaan RAM, yaitu sebesar 1095 MB. Dan yang
terendah itu dipegang oleh Brave itu sebesar 975 megabyte. Selanjutnya, kami melakukan uji prasyarat. Yang pertama itu uji distribusi data dan uji homogenitas. Pada uji distribusi data, kami menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan Monte Carlo. Nah, pendekatan ini dipilih karena untuk menghasilkan estimasi signifikasi yang lebih presisi dan mengatasi keterbatasan uji dari Shapiro-Wilk pada kondisi tertentu, terutama ketika asumsi tidak terpenuhi. Pada tabel tersebut, diketahui nilai signifikan Monte Carlo sebesar 0,212 yang menunjukkan bahwa H0 itu diterima karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas residual data terpenuhi. Lalu prasyarat yang kedua itu uji homogenitas menggunakan Levin test. Pada tabel tersebut diketahui nilai signifikan Levin test tercatat sebesar 0,503 dengan p-value lebih besar dari 0,05. Nah, hasil tersebut membuktikan bahwa varians antar kelompok itu adalah homogen atau sama, sehingga syarat uji ANOVA terpenuhi. Nah, setelah semua uji prasyarat terpenuhi, maka bisa melanjutkan ke uji hipotesis two-way ANOVA. Pada tabel tersebut, diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 pada semua faktor membuktikan bahwa jenis browser, jumlah tab, dan interaksi keduanya berpengaruh signifikan terhadap RAM karena p-value-nya itu kurang dari 0,05 dan nilai R kuadrat atau R square-nya itu sebesar 0,981 yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel dependen. Nah, karena pada uji ANOVA itu setiap faktor memiliki pengaruh yang sangat signifikan, maka dilanjutkan dengan uji post hoc menggunakan Tukey HSD. Pada post hoc ini terdapat dua tabel. Yang pertama itu post hoc untuk jenis browser dan post hoc untuk jumlah tab. Pada tabel yang pertama, Chrome dan Edge tidak memiliki perbedaan signifikan, yaitu p-value-nya tuh lebih besar dari 0,05. Namun, keduanya itu terbukti mengonsumsi RAM yang jauh lebih tinggi dibandingkan Graph secara signifikan. Lalu pada tabel kedua, diketahui seluruh pasangan variasi jumlah tab menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu p-value-nya kurang dari 0,05 terhadap konsumsi memori. Selanjutnya, hasil penelitian yang terakhir yaitu adalah grafik interaksi pengaruh jenis browser dan jumlah tab terhadap RAM. Pada plot tersebut, diketahui pola garis yang tidak sejajar membuktikan bahwa efisiensi browser bergantung pada jumlah tab atau beban kerja. Pada garis mendatar pada beban satu tab atau yang berwarna biru menunjukkan performa yang setara. Sementara kemiringan tajam pada beban 5 tab dan 10 tab menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap performanya. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan two-way ANOVA, dapat disimpulkan bahwa jenis browser, jumlah tab, serta interaksi keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan RAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google Chrome memiliki rata-rata penggunaan RAM tertinggi, sementara Brave menjadi browser paling efisien. Meskipun Brave menggunakan basis mesin Chromium yang sama dengan Chrome dan Edge, Brave mampu menekan konsumsi RAM secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh fitur Brave Shields yang memblokir iklan dan pelacak sebelum halaman dimuat. Selain itu, jumlah tab juga terbukti sangat mempengaruhi penggunaan RAM. Semakin banyak tab yang dibuka, semakin besar memori yang digunakan, terutama pada pengujian dengan 5 hingga 10 tab. Grafik interaksi memperkuat temuan ini. Pada kondisi satu tab, ketiga browser menunjukkan performa yang relatif sama. Namun, pada beban tab yang lebih tinggi, Chrome mengalami peningkatan penggunaan RAM paling tajam, sedangkan Brave cenderung lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi browser sangat bergantung pada beban kerja yang diberikan. Next. Berdasarkan hasil penelitian dengan desain faktorial 3x3, dapat disimpulkan bahwa jenis browser dan jumlah tab berpengaruh signifikan terhadap penggunaan RAM, serta terdapat interaksi antara keduanya.
Brave terbukti sebagai browser paling efisien dalam penggunaan RAM, sementara Google Chrome menjadi browser dengan konsumsi RAM tertinggi. Jumlah tab yang dibuka juga berpengaruh besar terhadap penggunaan RAM pada semua browser. Interaksi antara jenis browser dan jumlah tab menunjukkan bahwa Chrome mengalami peningkatan penggunaan RAM paling tajam, sedangkan Brave memiliki kenaikan yang lebih landai. Oleh karena itu, Brave direkomendasikan bagi pengguna dengan perangkat RAM terbatas, sementara Chrome dan Edge tetap relevan bagi pengguna dengan spesifikasi yang tinggi yang membutuhkan integrasi ekosistem. Demikian presentasi ini kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.